Kita sangat melihat, hal yang sama. Jadi memang CIMB Niaga Finance sudah mulai melihat untuk dan sudah mulai melakukan, diversifikasi, lini bisnisnya, yang memang sebelumnya kita hanya berbasis terhadap, pembiayaan, roda 4 ataupun itu baru, bekas, ataupun refinancing atau multiguna. Sekarang kita sudah melakukan diversifikasi. Baru saja kita meluncurkan, produk untuk, membantu masyarakat mendaftarkan porsi haji. Jadi, kita sudah melihat bagaimana, fee based income menjadi, revenue stream yang cukup lumayan positif di kemudian hari, dan salah satu yang kita luncurkan adalah, pengurusan porsi haji sebagai, salah satu produk diversifikasi produk yang Sinaf lakukan di tahun 2021. Begitu Mbak Anike. Baik, Pak Aris, kalau CIMB Niaga Finance ini menilai sistem pembayaran pay later itu seperti apa sih? Apakah mengancam juga industri multi finance? Pay letters dari sisi segmennya sudah berbeda kalau saya lihat. Memang segmennya pay later dengan segmennya, perusahaan pembiayaan khususnya yang berbasis, collateral basis seperti kita, segmen nasabahnya, cukup lumayan berbeda. Biasanya pay letters itu, membiayai untuk tiket size yang cukup lumayan kecil dengan tenor yang cukup lumayan pendek. Karena tingkat resikonya juga yang memang cukup lumayan lebih tinggi. Dan biasanya perusahaan-perusahaan pembiayaan seperti CIMB Niaga Finance kita membiayai memang dengan, sizing loan yang menengah ke atas, di atas 100 jutaan biasanya untuk kendaraan. Dan memang dengan, term ataupun tenor yang cukup lumayan panjang. Rata-rata tenor kita ada di kisaran 4,5 sampai dengan, 5 tahun. Jadi kita melihat bahwa memang segmen customer-nya berbeda, jadi kita tidak melihat industri-industri yang baru seperti pay later itu menjadi satu ancaman. Yang ada buat kita adalah sebagai hal yang positif untuk kita bisa membenchmark dari, marketnya tersebut, bagaimana mereka melakukan assessment dengan cepat dan bagaimana mereka bisa melakukan assessment dengan, sangat baik. Itu yang menjadi hal positif buat kita untuk bisa, terus mengembangkan service level kita dengan kita membenchmark dari, bisnis-bisnis yang memang, hampir sama dengan bisnis kita tapi berbeda segmen. Begitu Mbak Anike. Baik Pak Aris, tapi kan kalau kita lihat potensi perkembangan pay later ini kan juga terus bertumbuh begitu. Apakah tidak ada kekhawatiran sama sekali mungkin untuk Betul. CIMB Niaga Finance juga untuk mengembangkan lagi nanti servisnya seperti apa? Betul, kita, juga memang melihat bahwa, kemungkinan terburuk mereka juga bisa akan, lebih lebih masuk ke segmennya kita. Makanya memang CIMB Niaga Finance di tahun 2019 memang kita sudah, melakukan transformasi, digitalisasi di perusahaan cukup lumayan konsisten dan menyeluruh. Sampai dengan 2020, biaya operasionalnya kita banyak, turun dikarenakan, transformasi digitalisasi yang kita lakukan, dan kita terus mengembangkan, continue, untuk memperkuat, digitalisasi di tahun 2021. Jadi bukan hanya dari sisi, bagaimana me-manage, biaya operasional, tapi digitalisasi kita persiapkan untuk bisa bersaing di kemudian hari dengan perusahaan-perusahaan yang memang berbasis digital. Jadi memang Sinaf sudah mempersiapkan diri untuk berkompetisi di kemudian hari, dengan berbasis digitalisasi, kecepatan, simplifikasi, juga transparan buat nasabah. Begitu Mbak Anike.